Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu terbuka untuk siapa saja yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses pergantian kulit, matang, masak, ganti kulit baru, matang, masak, ganti kulit baru, matang, masak, ganti kulit baru, itu terjadi 70.000 kali dalam satu hari. Zakum, makanannya para penghuni neraka. Kata Nabi SAW, seandainya dia menetes satu tetes ke bumi ini, maka itu sudah cukup untuk merusak dan menghancurkan kehidupan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ikhwah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita seharusnya tidak pernah bosan untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat, karunia, rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan seperti yang sering kita ungkapkan dan kita sampaikan, bahwa dalam perjalanan kehidupan kita di dunia yang sangat singkat ini, kita sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita lakukan, semua yang kita upayakan, semua kerja keras kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu tujuan utamanya, salah satu tujuan pentingnya adalah bagaimana kemudian melalui kerja keras kita beribadah, kerja keras kita menundukkan hawa nafsu kita, bagaimana kemudian nama kita bisa menjadi salah satu nama yang layak, berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, bahwa tidak ada seorang pun, beliau katakan itu di hadapan para sahabatnya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan masuk ke surga dengan amal-amalnya. Artinya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengandalkan amal-amal solehnya. Sehebat apapun amal soleh itu, sebanyak apapun amal soleh itu, sebesar apapun amal soleh itu, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa mengandalkan amal soleh itu untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wala anta ya Rasulullah, dan apakah anda juga seperti itu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, wala ana, begitu pula dengan saya, kecuali jika Allah meliputi aku dengan rahmatnya. Jadi kalau kita berpikir bahwa amal soleh yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini sudah bisa
cukup, sudah bisa impas untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita sangat keliru. Ya. Karena amal kita ini tidak akan pernah bisa, ini sudah berulang kali kami sampaikan, amal soleh kita ini bahkan tidak pernah bisa membayar nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Amal soleh yang kita lakukan, bahkan meskipun kita beramal soleh pada setiap detik kehidupan kita, amal soleh itu tidak akan pernah bisa membayar semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita sering mengungkapkan contoh nikmat bernafas yang bahkan diberikan oleh Allah kepada kita pada saat kita sedang tertidur, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal kita tidak pernah memintanya. Ada di sini yang pernah berdoa kepada Allah, minta secara khusus kepada Allah, ya Allah, berikan saya kemampuan bernafas. Ada di sini yang pernah berdoa secara khusus kepada Allah, ya Allah, berikan saya oksigen yang banyak. Ya Allah, berikan saya kemampuan bernafas yang baik. Ada? Lupa. Kita bahkan tidak pernah terfikir untuk minta itu kepada Allah. Tapi coba lihat, Allah berikan itu kepada kita. Bernafas setiap saat. Seandainya kita berzikir setiap saat pun, seandainya kita beribadah setiap saat pun, itu mungkin saya katakan mungkin baru bisa membayar nikmat bernafas. Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lainnya? Bagaimana dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala lainnya? Dan kita tahu, selain nikmat bernafas, ada nikmat lain yang jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai daripada nikmat bernafas ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Karena itu ada salah seorang ulama yang dalam setiap majelisnya sering menyampaikan sebuah ungkapan doa, ya, sebuah ungkapan harapan yang mengatakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua husnul khatimah pada saat kita memintanya kepadanya, sebagaimana Dia memberikan kita Islam padahal kita tidak pernah memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umumnya kita di sini mungkin tidak pernah meminta nikmat Islam itu kepada Allah. Karena kita dilahirkan begitu saja menjadi seorang muslim. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, karuniakan kepada kami husnul khatimah ketika kami memintanya kepadamu, sebagaimana engkau karuniakan kepada kami Islam tanpa kami pernah memintanya kepadamu. Karena itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, semua yang kita lakukan ini, semua kerja keras, ibadah, amal soleh yang kita lakukan ini, sekali lagi, salah satu tujuan utamanya adalah bagaimana membuat nama kita termasuk dalam daftar nama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau masih ingat pada saat kita membahas tentang tafsir suratul Kahfi, kita pernah mengungkapkan di sini bahwa kalau seorang hamba itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat. Kita mungkin pernah mendengarkan kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya tentang seorang hamba yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian disebutkan semua dosa-dosanya. Disebutkan semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini jam sekian
detik sekian kau melakukan ini, pada hari ini kau melakukan ini, pada hari ini kau melakukan semua dosa yang bahkan mungkin dia sendiri sudah lupa bahwa saya pernah melakukan itu. Semuanya disebutkan oleh Allah, semua disingkap, semua diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab, pada hari perhitungan. Dalam gambaran kita pada posisi seperti itu, jelas hanya satu ungkapan yang pantas kita ucapkan, yaitu ungkapan halaktu. Sudah, tidak ada harapan lagi. Sudah, tidak ada lagi harapan untuk selamat, karena semuanya sudah diungkap, semuanya sudah ditunjukkan, semuanya sudah diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan pada yaumul hisab itu, setiap kita akan berdiri seorang diri di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Yang dalam salat setiap kita takbiratul ihram kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Di hadapan Allah yang maha besar itu, yang maha perkasa itu, yang maha dahsyat siksaannya itu, setiap kita yang hadir di sini akan berdiri seorang diri. Dan kata Nabi SAW, "Walaysa bainahu wa bainallahi turjuman." Tidak perlu penerjemah antara kita dengan Allah. Setiap kita akan berdiri seorang diri dan ditanya seperti itu. Akan diungkapkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengatakan, kita akan sampai pada titik mengatakan, manusia akan sampai pada titik mengatakan halaktu. Sudah, aku sudah binasa, tidak ada lagi harapan untuk selamat. Lalu setelah itu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai anak Adam, bukankah dahulu di dunia aku menutupi semua dosa-dosamu, dan pada hari ini aku ampuni semuanya. Pada hari ini aku ampuni semua dosa-dosamu. Seperti dulu waktu di dunia aku menutupinya, dan tidak ada manusia, tidak ada seorang manusia pun yang tahu tentang dosa-dosa yang kau lakukan itu. Kita lihat bagaimana ketika rahmat Allah diberikan kepada sang hamba ini pada detik-detik yang sangat menakutkan pada yaumul hisab. Ketika dia sudah menyangka bahwa dia sudah binasa, dia sudah tidak ada harapan, lalu kemudian Allah mengatakan itu. Wahai anak Adam, bukankah dahulu di dunia aku menutupi semua dosa-dosamu, dan pada hari ini aku ampuni semuanya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang ingin kita kejar. Itulah yang ingin kita kejar dengan kerja keras kita beribadah kepada Allah, kerja keras kita menundukkan hawa nafsu kita. Bagaimana bisa membuat diri kita ini layak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit mengulang kembali sebuah materi yang seingat kami sudah pernah kami sampaikan beberapa tahun yang lalu, tetapi materi seperti ini memang perlu untuk selalu kita ulang, karena materi ini berkaitan dengan masa depan kita yang sesungguhnya, yaitu masa depan kita di kehidupan akhirat. Kita semua tahu bahwa pada kehidupan akhirat Allah Subhanahu wa taala hanya menyediakan dua pilihan untuk kita. Pilihan yang pertama adalah an-nar, neraka, dan pilihan yang kedua adalah al-jannah, surga. Seandainya ada pilihan ketiga, mungkin kita bisa minta pilihan yang ketiga. Seandainya ada pilihan ketiga, maka kita bisa mengatakan, wah enak sekali, biar saya tidak masuk surga, yang penting jangan masuk neraka. Seandainya bisa seperti itu, biarlah saya tidak layak masuk surga,
Yang penting saya jangan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bisa seperti itu jamaah sekalian, betapa enaknya, betapa indahnya. Tetapi sayang sekali Allah Subhanahu wa taala tidak menyediakan pilihan itu. Allah Subhanahu wa taala hanya menyediakan dua pilihan itu, neraka atau surga. Karena itu seorang ulama salaf rahimahullah bernama Malik bin Dinar rahimahullah, dikisahkan bahwa ketika dia bangun untuk sholat lail, sholat tahajud, beliau biasa sholat dan memegang jenggotnya sambil menangis terseduh-seduh. Lalu beliau mengatakan, Rabbi, qad alimta ahlan nari min ahlil jannah. Wahai Tuhanku, Engkau telah mengetahui siapa di antara hambamu yang akan masuk ke surgamu dan siapa di antara mereka yang akan menjadi ahli nerakamu. Fa ayyul manzilaini manzilu malikin. Lalu di mana gerangan tempat Malik dirinya? Tempat Malik ini di antara dua tempat itu, apakah di surga atau di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan mengulang sedikit pembahasan kita tentang neraka Allah Subhanahu wa taala, dan kalau waktunya memungkinkan kita mungkin akan lanjut sedikit tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Materi ini adalah materi ulangan, sudah pernah saya sampaikan seperti yang tadi saya ungkapkan, tetapi penting sekali untuk kita selalu mengulang kembali bahan atau materi-materi seperti ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan neraka sebagai tempat untuk memberikan balasan, sebagai tempat untuk membuktikan janji Allah Subhanahu wa taala, sebagai tempat untuk membuktikan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu neraka Allah Subhanahu wa taala akan selalu terbuka untuk siapa saja yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka neraka Allah Subhanahu wa taala akan selalu terbuka dan menyediakan tempat untuk mereka. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, di dalam surah Qaf ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma naqulu li jahannama halim talati faqala wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, naqulu li jahannam, kami bertanya kepada jahannam, halim talati, apakah engkau telah penuh? Wa taqulu hal min mazid. Lalu jahannam mengatakan, jahannam menjawab pertanyaan Allah itu bukan dengan mengatakan ya atau tidak, tetapi jahannam menjawab pertanyaan Allah itu dengan pertanyaan, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Itu artinya apa? Artinya silahkan ditambah, silahkan diisi lagi. Kalau memang masih ada yang layak, masih ada yang berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya yang sahih, innaha la tazalu tatlubul mazid. Sesungguhnya jahannam itu akan terus meminta tambahan, meminta tambahan. Meminta tambahan apa? Penghuni. Jahannam akan terus meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hatta yadha'a fihal jabbaru qadamah, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di dalam jahannam, lalu kemudian jahannam mengatakan qatin, sudah cukup.
Jadi jahanam terus minta. Jadi tidak usah khawatir kehabisan tempat di dalam jahanam. Ya. Akan selalu tersedia tempat. Akan selalu ada tempat. Sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri memutuskan bahwa tidak ada lagi yang layak untuk masuk ke dalam jahanam. Kemudian di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini juga akan memberikan gambaran kepada kita betapa besarnya jahanam, betapa besarnya neraka jahanam yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Rasulullah SAW mengatakan, yu'ta bi jahannama yauma idzin, pada hari itu jahanam akan didatangkan, akan dihadirkan dengan laha sab'una alfa zimam, dengan 70.000 zimam. Zimam itu semacam tali yang digunakan untuk menarik jahanam. Jadi jahanam itu ditarik dengan menggunakan 70.000 zimam tali. Tetapi yang luar biasanya jemaah sekalian, kata Nabi SAW, ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Pada setiap tali itu ada 70.000 malaikat yang menariknya. Jadi jumlah malaikat yang menarik jahanam berdasarkan hadis ini adalah 70.000 kali 70.000. Sementara kita pernah membaca hadis ketika Nabi SAW menceritakan bagaimana Jibril alaihissalam ketika menampakkan wujud aslinya di hadapan Nabi SAW, sayap-sayapnya saja itu sudah cukup untuk menutupi ufuk. Menutupi ufuk. Apa itu ufuk? Ufuk itu batas pandangan kita. Jadi tertutupi semua itu batas pandangan Nabi SAW. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menggambarkan tentang panasnya api neraka itu. Beliau mengatakan, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam, api yang kalian nyalakan atau yang dinyalakan oleh anak Adam ini, itu hanya juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Itu hanya 1/70 dari bagian panas api neraka. Jadi 1/70-nya saja. Sementara kita biasa kalau beli sate, kena saja percikannya itu bara apa namanya? Ya, bara si tukang sate itu sudah kaget, menjerit, ya. Bagaimana dengan api jahanam yang kata Nabi SAW 70 kali lipat panas dari api yang ada di dunia ini. Ya. Itulah sebabnya Nabi SAW mengatakan juga di dalam hadis yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk melihat ke surga. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada malaikat Jibril, "Unzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha." Coba engkau lihat ke dalam surga itu dan coba lihat apa yang sudah aku siapkan untuk para calon penghuninya di dalamnya. Maka Jibril pun pergi melihat surga Allah Subhanahu wa taala itu. Lalu setelah itu dia kembali, lalu dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa izzatika, demi kemaha perkasaanmu, ya Allah, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha." Tidak ada seorang pun yang mendengarkan tentang surga itu melainkan dia pasti mau sekali masuk ke dalam surga itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menguji kita. Allah mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan itu tidak bisa seenaknya saja kita raih. Kalau kata penyair Arab,
jangan engkau mengira kemuliaan itu seperti sebutir kurma yang dengan mudahnya engkau masukkan ke dalam mulutmu. Ya. Jadi jangan mengira bahwa untuk sukses, untuk berhasil itu hanya bisa dilakukan seperti kita makan kurma, diambil satu biji, dimakan, dikunyah, ditelan. Tidak semudah itu. Maka kata Nabi SAW, fa amara biha fahuffat bil makarih. Maka Allah pun memerintahkan agar jalan menuju surga itu dipenuhi, diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Bangun subuh, menahan hawa nafsu, sholat tepat pada waktunya, sholat berjamaah, ya. Menahan panah, itu semua hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita, tetapi itulah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak disukai oleh hawa nafsu kita, tapi itulah jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Allah berkata kepada Jibril, irji' ilaiha. Coba lihat kembali bagaimana sekarang surga itu. Maka Jibril melihat kembali, lalu kembali berkata kepada Allah, wa izzatika, demi kemahaperkasaanmu ya Allah, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Sekarang saya khawatir justru tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga itu. Lalu kemudian setelah itu Allah berpesan atau berkata kepada Jibril, idhab ilan nar. Sekarang coba pergi ke neraka, lihat bagaimana apa yang telah aku siapkan di dalam neraka itu. Lalu Jibril pun pergi melihat. Lalu setelah itu dia datang menemui Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhulah. Demi kemahaperkasaanmu ya Allah, tidak ada seorang pun yang mendengarkan tentang neraka ini melainkan dia pasti tidak akan pernah mau masuk ke dalam neraka itu. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada Jibril, fa amara biha fahuffat bisyahawat. Maka Allah pun perintahkan kepada Jibril agar jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan hal-hal yang disenangi oleh syahwat kita, disenangi oleh nafsu kita. Lalu setelah itu Allah perintahkan kepada Jibril untuk melihat kembali. Lalu kemudian Jibril melihat dan mengatakan, wa izzatik, demi kemahaperkasaanmu ya Allah, laqad khasyitu, aku sungguh khawatir, alla yanjua minha ahad, tidak ada seorang pun yang bisa selamat untuk tidak masuk ke dalam neraka itu. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ibaratnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita kisi-kisinya. Ya, ibaratnya ujian, kita tidak bisa lagi punya alasan di hadapan Allah. Karena Allah sudah memberikan kisi-kisinya. Kisi-kisinya untuk selamat. Ya, kisi-kisinya untuk berhasil melewati perjalanan yang panjang menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Al-Hasanul Basri rahimahullah pernah mengatakan, wallahi ma saddaqa 'abdun bin nar illa dhaqat 'alaihi al-ardu bima rahubat. Tidak ada seorang pun hamba yang meyakini, yang mempercayai tentang adanya neraka itu meskipun dia tidak pernah melihatnya, melainkan dia pasti merasa kehidupan dunia ini begitu sempit, tidak ada apa-apanya. Tetapi sebaliknya, kata Al-Hasanul Basri, wa innal munafiq law kanatin naru khalfa hadzal ha'id lam yusaddiq biha. Nah, ini coba perbedaannya orang beriman dengan orang munafik. Kata Al-Hasanul Basri, orang munafik itu seandainya pun kita katakan kepada dia bahwa neraka Allah itu ada di belakang tembok ini, dia tidak akan percaya. Dia tidak akan percaya. Kapan dia percaya? Hatta yatajahhama 'alaiha, sampai nanti dia masuk ke dalam neraka itu baru dia percaya. Oh, ternyata ada memang neraka ini. Saya baru tahu. Ya. Jadi silahkan pilih, kita mau yang A atau yang B. Ya.
Apakah kita termasuk orang yang nanti melihat baru mau percaya, atau kita sudah cukup percaya dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Itulah bedanya orang beriman dengan tidak. Itulah keistimewaannya orang yang beriman dengan yang tidak. Orang beriman, begitu dia tahu ini dari Allah, ini dari Rasulnya, Allah tidak mungkin berbohong, Rasulnya tidak mungkin berbohong, maka saya percaya 100%. Tidak peduli dengan hasil riset, tidak peduli dengan hasil penelitian. Karena hasil penelitian itu bisa berubah-ubah. Hari ini hasil penelitian mengatakan A, tunggu 100 tahun lagi penelitiannya berubah mengatakan B. Hari ini dikatakan teori yang benar adalah ini, tunggu 100 tahun teorinya berubah. Orang yang beriman, apa kata Allah, apa kata Rasulullah, itu yang diyakini. Tidak perlu menunggu sampai dibuktikan secara ilmiah. Karena jangan-jangan nanti kita seperti ini, dikatakan neraka itu ada, azabnya itu ada, tapi tidak mau percaya. Kapan percaya? Nanti kalau sudah masuk ke dalam neraka baru percaya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an." Seandainya orang-orang zalim itu mempunyai kekayaan yang banyaknya sebanyak bumi ini. Sebanyak bumi ini. Ada orang yang kekayaannya sebanyak bumi ini? Tidak ada. Tapi kata Allah, seandainya orang zalim itu punya kekayaan yang banyaknya sebanyak bumi ini, semua bumi ini dia kuasai, lautnya, ya, semuanya dia kuasai. Seandainya orang zalim itu punya kekayaan sebanyak bumi ini, bahkan bukan hanya itu kata Allah, wa mithlahu ma'ahu, bahkan yang dia punya itu adalah 2 kali lipatnya bumi ini. Dia punya kekayaan, maka mereka pasti kata Allah laftadau bihi, seandainya mereka masuk ke dalam neraka, mereka pasti rela untuk mengorbankan kekayaan yang banyaknya 2 kali lipat kekayaan bumi itu. Mereka pasti rela. Kalau sudah masuk ke neraka, kemudian dikasih tawaran, mau tidak? Ya, kekayaanmu itu kau korbankan supaya bisa keluar dari siksa neraka ini. Mereka akan mau mengorbankan itu. Laftadau bihi, mereka pasti akan mengorbankannya min su'il azabi yaumal qiyamah, karena begitu beratnya, begitu dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, dan pada hari itu mulai terlihat bagi mereka sesuatu yang tidak pernah mereka sangka-sangka sebelumnya. Jadi kalau kita bicara sekarang ini api neraka, siksaannya neraka apa semua, ya, itu kaidahnya selalu begitu. Kalau ada yang terbayang dalam pikiran kita bahwa inilah siksaan yang paling pedih, inilah siksaan yang paling menakutkan, maka siksaan di neraka jauh lebih menakutkan dari yang bisa kita bayangkan. Karena itu Allah katakan apa? Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Pada hari itu menjadi tampak jelas bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala siksaan yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Mereka pikir api neraka itu cuma seperti api-api bagaimana? Ya. Mereka pikir hantaman di dalam neraka itu seperti apa? Karena itu tidak mengherankan dalam kondisi azab yang begitu pedih itu, mereka rela mengorbankan apa saja. Seandainya mereka punya kekayaan yang luasnya, yang banyaknya sebanyak 2 kali lipat bumi ini, mereka akan korbankan itu untuk bisa mengeluarkan, menyelamatkan diri mereka dari siksaan neraka. Tetapi apakah ada gunanya? Apakah ada gunanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dunia ini adalah darul amal. Dunia ini adalah tempatnya beramal.
puaskan diri kita beramal soleh, beribadah di dunia ini. Karena setelah lewat masa dunia ini, tidak ada lagi kesempatan untuk bekerja. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, bahkan untuk sekedar mengucapkan astaghfirullah satu kali. Bahkan untuk sekedar berinfak 100 rupiah. Kesempatannya hanya ada di dunia ini. Karena setelah kehidupan dunia ini, kehidupan akhirat itu adalah darul jaza. Tempatnya menyiapkan diri menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, balasan yang diterima di akhirat itu tidak main-main. Semuanya maksimal. Nikmatnya maksimal, nikmatnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sebagaimana azabnya juga maksimal, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi mumpung masih di dunia, kata orang Makassar, puaskan memang itu beramal. Puaskan memang beramal di sini. Puaskan menahan hawa nafsu di sini. Puaskan melakukan ketaatan kepada Allah di sini. Puaskan meninggalkan larangan Allah di sini. Karena nanti di kehidupan akhirat tidak ada lagi. Begitu Allah menetapkan seorang manusia menjadi penghuni neraka, maka azabnya maksimal diberikan oleh Allah. Bahkan sedetik pun tidak ada kesempatan untuk sekedar menghela nafas, sekedar beristirahat, sekedar mengatur nafas, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairah." Setiap kali kulit penghuni neraka itu masak, wal iyadzu billah, akan kami ganti kulitnya dengan kulit yang baru. Masak, matang, diganti lagi dengan kulit yang baru. Begitu, otomatis. Al-Hasanul Basri rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, tundijuhum fil yaumi sab'ina alfa marrah. Api neraka itu akan mematangkan kulit para penghuni neraka sebanyak 70.000 kali dalam satu hari. Dalam satu hari. Proses pergantian kulit. Matang, masak, ganti kulit baru. Matang, masak, ganti kulit baru. Matang, masak, ganti kulit baru. Itu terjadi 70.000 kali dalam satu hari. Dalam satu hari. Bisa dibayangkan kalau seorang manusia menjadi penghuni neraka selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Satu hari 70.000 kali pergantian kulit itu. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairah. Azabnya maksimal. Dan karena itu, body-body seperti kita ini tidak ada yang masuk neraka. Body-body seperti kita ini tidak ada yang masuk neraka. Karena penghuni neraka itu akan diperbesar badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperbesar. Tidak ada body-body seperti ini. Supaya apa? Supaya azab Allah Subhanahu wa taala terasa maksimal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma baina mankibail kafir," jarak antara ujung pundak orang kafir di dalam neraka itu, ujung pundaknya yang ini ke ujung pundak yang satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masiratu thalathati ayyam," sama dengan jarak perjalanan 3 hari lirraqibil musri, bagi orang yang menggunakan kendaraan cepat. Jadi kalau Allah takdirkan, izinkan misalnya salah seorang dari kita jalan dari ujung pundak orang kafir di dalam neraka untuk ke ujung pundaknya yang satu lagi, itu 3 hari baru sampai menggunakan kendaraan yang cepat. Bisa dibayangkan bagaimana besarnya
Bagaimana besarnya itu? Body orang kafir di dalam neraka. Lalu kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, dirsul kafir, gigi geraham orang kafir di dalam neraka itu, mithlu Uhudin, seperti besarnya gunung Uhud. Ada yang pernah umrah lihat gunung Uhud? Seperti itu besarnya gigi gerahamnya orang kafir. Wa ghiladu jildihi masiratu thalath, dan ketebalan kulitnya itu sama juga dengan perjalanan 3 hari. Ya. Kenapa begitu? Karena akhirat adalah darul jaza. Akhirat adalah tempat pembalasan. Kalau balasannya berupa azab, maka azabnya tidak main-main. Azabnya tidak main-main. Sehingga jasad, badan, body penghuni neraka itu diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pundaknya seperti itu, jarak perjalanan 3 hari dengan menggunakan kendaraan cepat, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud, ketebalan kulitnya sama dengan perjalanan 3 hari. Wal'iyadzubillah. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak main-main, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan, mengulang-ulangi pesan di dalam Al-Qur'an untuk takut kepada neraka. Untuk takut kepada neraka. Tidak main-main. Kalau Nabi kita Muhammad SAW selalu berdoa dan mengajarkan kepada kita untuk mohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Dari siksa neraka. Ya. Kemudian makanan dan minuman para penghuni neraka itu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah min waraihi jahannam, di belakangnya adalah jahannam, wa yusqa min ma'in sadid, dan dia akan diberi minum dengan air yang sangat panas mendidih. Dan coba lihat cara minumnya. Cara minumnya, kata Allah Subhanahu wa taala, yatajarra'uhu wa la yakadu yusiruhu. Cara minumnya langsung ditelan, ya. Kita kalau biasa minum kan masih bunyi itu, gitu ya. Ini langsung ditelan, masuk. Yatajarra'uhu, langsung masuk. Dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, innal hamim, sesungguhnya air yang sangat panas mendidih itu. Jadi kalau Nabi katakan air yang panas mendidih, jangan bayangkan air panas mendidih yang biasa kita masak di rumah. Atau silahkan bayangkan air yang panas mendidih yang menurut kita tidak ada lagi yang lebih mendidih daripada itu. Tidak ada lagi yang lebih menakutkan daripada itu. Nah, lalu ingat bahwa air mendidih di neraka itu jauh lebih hebat dari yang bisa kita bayangkan. Kata Nabi SAW, innal hamim, sesungguhnya air yang panas mendidih itu la yusabbu ala ru'usihim, akan dituangkan dari atas kepala mereka, lalu kemudian air itu fayamfudul hamim, air itu akan mengalir dari atas ke bawah hatta yakhlusa ila jawfihi, masuk ke perutnya, membersihkan isi perutnya, fayaslita ma fi jawfihi, lalu kemudian menarik keluar seluruh isi perutnya, hatta yamruqa min qadamaihi, sampai keluar dari kedua kakinya, wahwa sahar, dalam keadaan sudah hancur lebur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yu'adu kama kan, lalu kemudian dia dikembalikan lagi, disempurnakan lagi penciptaannya, disiram lagi, hancur, diciptakan lagi oleh Allah seperti itu. Sama dengan kullama nadijat juluduhu, sama dengan setiap kali kulitnya matang dikembalikan lagi oleh Allah, matang dikembalikan lagi kulitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, makanan yang lain dari penghuni neraka itu adalah inna syajarataz zaqqum, sesungguhnya pohon zaqqum itu adalah ta'amul athim, makanan para pendosa, kal muhli yaghli fil butun, seperti minyak panas yang mendidih di dalam perut.
Kata Rasulullah SAW tentang zakum ini, kata Nabi SAW, "Lau anna qatratan minaz zakum," seandainya setetes dari pohon zakum ini qatirat fid dunya, menetes ke dunia, maka kata Nabi, la afsadat ala ahli dunya ma'aisyahu. Maka satu tetes pohon zakum itu sudah cukup untuk merusak kehidupan seluruh manusia yang ada di bumi ini. Pohon zakum, makanannya para penghuni neraka. Kata Nabi SAW, seandainya dia menetes satu tetes ke bumi ini, maka itu sudah cukup untuk merusak dan menghancurkan kehidupan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Kita bisa bayangkan bagaimana orang yang setiap hari makanannya itu. Setiap hari makanannya itu. Dan persoalannya jamaah sekalian, seandainya setelah memakan itu mati, betapa nikmatnya hidup mereka. Tapi tidak mati. Tidak mati. Penghuni neraka itu tidak akan pernah merasakan kematian sedikit pun. Karena itu Allah mengatakan walladzina kafaru lahum naru jahannam. Orang-orang kafir itu akan mendapatkan neraka jahannam, la yuqda alaihim, mereka di sana tidak dihukum, fayamutu, lalu kemudian mereka mati. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan tidak juga diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya bisa mati, maka betapa enaknya, betapa nikmatnya, tetapi tidak. Jadi semua yang tadi kita gambarkan itu, kulitnya matang, kemudian isi perutnya keluar, meleleh, hancur, itu dia tidak mati itu. Dia tidak sadar, dia tidak mengalami dia sadar merasakan semua itu. Ya. Dia sadar merasakan semua siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka hanya bisa menangis dan meminta kepada Allah, selalu meminta, terus meminta, padahal mereka tahu bahwa permintaan itu tidak akan pernah lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta dikeluarkan, tapi mereka tahu tidak mungkin lagi. Karena itu Nabi SAW mengatakan, inna ahlan nar, sesungguhnya para penghuni neraka itu la yabkun, akan terus menangis hatta lau ujriyatis sufunu fi dumu'ihim lajarat, sampai kata Nabi SAW, seandainya perahu-perahu itu dilayarkan di atas air mata mereka, perahu itu bisa berlayar di atas air mata mereka. Sampai akhirnya ketika tidak bisa lagi menangis, kata Nabi SAW, wa innahum layabkuna dam, pada akhirnya mereka akan menangis darah, karena sudah begitu panjang dan begitu lama menangisi nasib mereka di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat atau tidaknya kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, sekali lagi hanya ditentukan di sini. Hanya ditentukan di sini. Di kesempatan hidup kita yang sangat singkat di dunia ini. Dan Allah begitu sayang kepada kita, hanya memberikan kita kesempatan 60 atau 70 tahun. Allah tidak minta kita bersabar lebih dari 60 atau 70 tahun. Kita hanya diminta bersabar 60 atau 70 tahun, beribadah kepada Allah, meninggalkan larangan Allah, menahan hawa nafsu. Allah tidak minta kita bersabar sampai 1000 tahun. Allah tidak minta kita bersabar seperti Nabi Nuh 950 tahun, tidak. Allah hanya minta 60-70 tahun. Tetapi inilah saat-saat yang paling menentukan masa depan kita. 60-70 tahun inilah yang paling menentukan masa depan kita di akhirat. Jadi puas-puaskanlah diri kita beribadah kepada Allah, puas-puaskanlah diri kita menahan hawa nafsu, puas-puaskanlah diri kita menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, agar supaya di akhirat kita puas mendapatkan nikmat yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmatnya kepada kita di dunia ini dan terutama sekali di kehidupan akhirat, pada hari di mana tidak ada lagi yang bermanfaat selain apa yang kita lakukan, apa yang kita kumpulkan, amal soleh yang kita lakukan di kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.